Salam pemirsa, hari ini kita akan kupas sejenak tentang para ahli memperingatkan Tiongkok telah secara agresif mengakuisisi lahan pertanian dunia. Perang Rusia-Ukraina telah memicu kekurangan persediaan pangan dan melonjaknya harga pangan dunia. Banyak negara telah menyadari bahwa mereka harus memproduksi lebih banyak makanan, tetapi sejumlah besar lahan pertanian mungkin telah dijual kepada Tiongkok. Elizabeth Brough, seorang ahli keamanan nasional di American Enterprise Institute, memberitahu Wall Street Journal baru-baru ini bahwa pemerintah Tiongkok telah secara agresif mengakuisisi lahan-lahan pertanian di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembelian sekitar 1/10 dari tanah pertanian subur di Ukraina, yang setara dengan 5% dari wilayah Ukraina. Elizabeth Brough menghimbau pemerintah semua negara untuk melakukan penelitian yang cermat terhadap entitas asing yang bertujuan untuk mengakuisisi lahan pertanian agar jangan sampai tanah-tanah subur itu jatuh ke tangan kekuatan musuh. Sementara itu dikutip dari Reuters, laporan Badan Pangan PBB FAO pada Jumat 8 Juli, harga pangan dunia turun pada bulan ketiga berturut-turut pada Juni, tetapi tetap mendekati rekor tertinggi pada Maret lalu. Angka Mei sebelumnya ditempatkan di 157,4. Meskipun penurunan bulanan, indeks bulan Juni masih 23,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, didorong oleh dampak konflik Ukraina, meningkatnya permintaan global dan tingginya biaya produksi dan transportasi. Faktor-faktor yang mendorong harga global tinggi di tempat pertama masih berperan, kata Kepala Ekonom FAO Massimo Torello Callen. Dalam perkiraan pasokan dan permintaan sereal yang terpisah, FAO menaikkan perkiraannya untuk produksi sereal global pada tahun 2022 menjadi 2,792 miliar ton dari sebelumnya 2,784 miliar. Ini masih kurang 0,6% dari output dunia pada tahun 2021. Indeks sereal FAO turun 4,1% dari Mei, tetapi masih naik 27,6% year on year. FAO mengatakan penurunan bulan Juni didorong oleh ketersediaan musiman dari panen baru di sebelah bumi utara, perbaikan kondisi panen di beberapa negara produsen utama, dan prospek produksi yang lebih tinggi di Rusia. Indeks harga minyak nabati turun 7,6% month-on-month, didorong oleh peningkatan produksi musiman dari negara-negara produsen utama dan prospek peningkatan pasokan dari Indonesia. Indeks gula turun 2,6% dari Mei, dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global membebani permintaan. Indeks daging naik 1,7% di bulan Juni, membuat rekor tertinggi baru, sementara indeks susu melonjak 4,1% month-on-month. Harga susu bubuk dunia meningkat karena permintaan impor yang kuat dan ketatnya pasokan global yang terus-menerus. FAO menyatakan peningkatan perkiraan untuk produksi sereal sebagian besar didorong oleh revisi naik 6,4 juta ton yang dibuat untuk perkiraan produksi biji-bijian kasar. Perkiraan pemanfaatan sereal dunia pada 2022-2023 juga dinaikkan, naik 9,2 juta ton menjadi 2,797 miliar ton. Namun, ini masih menunjukkan penurunan 0,1% pada level 2021-2022. Sebagian besar mencerminkan ekspektasi penggunaan pakan yang lebih rendah. FAO memperkirakan bahwa stok sereal dunia pada penutupan musim pada tahun 2023 akan berjumlah 854 juta ton, naik 7,6 juta ton dari perkiraan bulan lalu, tetapi tetap saja terjadi penurunan year on year sebesar 0,6%. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.